Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب نواصل في قراءة كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير رحمه الله تعالى المتوفى سنة 774 من الهجرة النبوية. قال رحمه الله تعالى النوع الثاني عشر المدلس. Jenis hadis yang ke-12 adalah al-mudallas. Al-mudallas adalah isim maf'ul dari kata at-tadlis. Ya. Al-mudallas adalah hadis yang di dalamnya terdapat at-tadlis. Al-mudallas adalah hadis yang di dalamnya terdapat at-tadlis. Nah, dan pelaku dari al-mudallas atau pelaku dari tadlis ini dinamakan al-mudallis. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala wa tadlisu qisman. Tadlis ada dua bentuk. Di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala hanya menyebutkan dua jenis tadlis, yaitu tadlisul isnad dan yang kedua adalah tadlis asyuyukh. Tadlisul isnad dan tadlis asyuyukh. Nah, dan di kalangan para ulama atau sebagian ahlul ilm menambahkan atau menyebutkan beberapa bentuk tadlis yang lain. Dan tentunya tadlis tersebut masyhur, yakni ma'ruf inda Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hanya saja tidak disebutkan karena itu jumlahnya tidak banyak. Nah, Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullahu taala menyebutkan tadlis itu ada apa? Ada 5 bentuk tadlis. Menyebutkan 3 jenis tadlis. Al-Hafidz Al-Iraqi menyebutkan 3 jenis tadlis. Ya, ini tadlis al-isnad di sini, kemudian yang kedua tadlis asyuyukh, dan ditambahkan jenis yang ketiga adalah tadlis at-taswiyah. Nah, dan bagi yang membagi tadlis menjadi 2, mereka mengatakan tadlis at-taswiyah masuk dalam kategori tadlis al-isnad. Walaupun ada sedikit perbedaan, tapi dia tetap terjadi pada sanad, maka dikatakan tadlisul al-isnad. Namun yang aula, tentunya lebih afdol dalam hal ini adalah pembagian tadlis menjadi 3 di sini, yaitu tadlis al-isnad, kemudian yang kedua tadlis at-taswiyah, dan yang ketiga tadlis asyuyukh. Ini taksim atau pembagian dari Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullahu taala. Nah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menambahkan tadlis yang lain, 2 jenis tadlis yang lain, yaitu tadlisul qata' dan tadlis al-athaf. Tadlisul qata' atau yang dikenal juga dengan tadlis as-sukut, ya, tadlis al-qata' atau tadlis as-sukut, dan yang kedua tadlisul athaf, tadlis al-athaf. Baik, sudah ya. Jadi ini jenis-jenis tadlis di kalangan para ulama. Adapun tadlisul qata' dan tadlisul athaf ini jarang terjadi, karena itulah di sini alasannya mungkin tidak disebutkan, ya. Kemungkinan tidak disebutkan karena itu jarang terjadi. Walaupun ada tadlis al-qata' dan tadlis al-athaf, tapi yang paling sering terjadi adalah 3 jenis tadlis ini. Tadlis al-isnad, kemudian tadlis at-taswiyah, dan yang ketiga tadlis asyuyukh. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa tadlisu qisman. Tadlis itu ada 2. Kata beliau, ahaduhuma ayyarwiya amman laqiyahu ma lam yasma'hu minhu au amman asarahu wa lam yalqahu muhiman annahu qad sami'ahu minhu. Kata beliau, tadlis yang pertama, dan ini adalah definisi dari tadlisul isnad. Kata beliau, ayyarwiya amman laqiyahu, yakni si mudallis meriwayatkan dari orang yang dia berjumpa dengannya. Ya, kalimat laqiyahu itu bermakna sami'a minhu. Amman sami'a minhu, yakni
dia punya riwayat, dia punya masmuat dari guru tersebut. Tapi apa? Malam yasma'uhu minhu. Hadis yang dia riwayatkan itu dia tidak mendengar darinya. Ini bentuk tadlis al-isnad. Atau di sini beliau menyebutkan dua jenis tadlisul isnad. Atau amman asarahu walam yalqahu, atau dia meriwayatkan dari orang yang semasa dengannya, satu zaman dengannya, mungkin untuk berjumpa, namun kenyataannya tidak berjumpa. Sekedar mungkin berjumpa, tapi kenyataannya tidak berjumpa. Muhiman, lantas dia memberikan kesan pada kedua bentuk ini, annahu qad sami'ahu minhu, bahwa dia telah mendengarnya dari orang tersebut. Baik, maka kalimat muhiman, ya, ini kembalinya kepada kedua bentuk ini. Bentuk yang pertama, ayyaruya amman laqiyahu ma lam yasma'hu minhu. Yang kedua, amman asarahu wa lam yalqahu. Nah, dua-duanya muhiman. Dia mengesankan pada kedua bentuk ini bahwa dia mendengar dari guru rawi tersebut. Baik. Di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan dua jenis atau dua surah. Ya, suratan, dua bentuk dari at-tadlis. Kita lihat bentuk yang pertama dulu, ayyarwiya amman laqiyahu. Dia meriwayatkan hadis, yakni si mudallis di sini ayyarwiya, yakni fa'ilnya huwa, kembali kepada al-mudallis, pelaku tadlis maksudnya. Ya. Dia seorang perawi yang mudallis meriwayatkan dari orang yang dia berjumpa dengannya. Yang dimaksud dengan al-liqa dalam masalah tadlis adalah bermakna as-sama'. Jadi makna amman laqiyahu yakni amman sami'a minhu. Amman sami'a minhu. Seorang mudallis meriwayatkan dari orang yang dia memang punya masmuat, dia pernah mendengar riwayat dari guru tersebut. Ya, atau simpelnya dia betul-betul gurunya. Ya, dia meriwayatkan dari gurunya. Kalau mau kita simpelkan begitu. Seorang mudallis meriwayatkan dari gurunya. Kenapa dikatakan gurunya? Karena dia punya masmuat, dia punya hadis-hadis lain yang dia dengar dari guru tersebut. Baik, sekarang kita lihat kata beliau, ayyaru yarawi amman laqiyahu. Seorang mudallis meriwayatkan dari gurunya. Apa yang dia riwayatkan? Malam yasma'uhu minhu. Hadis yang tidak pernah dia dengar dari gurunya. Yani khusus untuk hadis yang ditadlis ini dia tidak dengar. Adapun hadis-hadis yang lain dia dengar. Misalnya ada seorang, atau saya misalnya berguru kepada seorang guru, kemudian saya menghadiri semua majelisnya, saya dengar semua hadis-hadisnya. Ya, misalnya guru saya punya 1000 hadis misalnya. Maka saya dengarkan 950 hadis semuanya. Kecuali 50 hadis ada yang saya tidak dengar karena saya sakit, saya tidak hadir majelis atau faktor yang lain. Intinya saya nggak dengar 50 itu. Lantas ketika saya meriwayatkan 50 hadis ini, ya, ketika saya sampaikan kepada murid saya untuk 50 hadis ini, saya mengesankan bahwa saya mendengar langsung dari guru saya, padahal tidak. Ya, padahal apa? Padahal tidak. Saya pakai perantara. Siapa perantaranya? Ya, macam-macam. Misalnya saya alfa kemarin, kemudian saya datang besoknya, saya bilang, kemarin majelis kemarin berapa hadis yang dibaca? Kata teman saya, kemarin 50 hadis yang dibaca. Wah, saya luput 50 hadis. Sudah, apa yang 50 hadis itu? Tolong dibacakan kepada saya. Dia bacakanlah 50 hadis tersebut kepada saya imla. Maka khusus untuk 50 hadis ini, sanad saya adalah dari teman saya, dari guru saya. Khusus untuk 50 ini. 950 hadis yang lain saya dengar langsung dari guru saya. Tapi untuk 50 hadis ini saya pakai perantara teman saya. Namun karena saya tidak mau ketahuan, ya saya pokoknya tahunya orang, saya kan berguru sama si fulan memang. Saya punya banyak masmuat 950 hadis loh dari dia. Masa 50 hadis ini saya pakai perantara? Tanggung kan begitu. Tanggung. Turun sanadnya satu tabaqat. Maka apa? Saya melakukan tadlis. Saya pengennya orang-orang itu berpikir bahwa 50 hadis ini saya dengar dari guru saya. Tidak pakai perantara. Saya mau kasih iham itu, muhiman. Saya mau kasih kesan ke orang. Saya ingin membuat orang berpikir bahwa untuk 50 hadis ini saya dengar langsung dari guru saya. Masalahnya kalau saya pakai haddasana atau akhbarona, saya berdusta karena saya tidak mendengar langsung. Kapan saya pakai sami itu haddasana akhbarona, saya kadzab. Ya kan? Saya berdusta dalam riwayat. Saya juga tidak mau berdusta karena saya bukan pendusta. Maka apa? Saya pakai lafaz-lafaz yang muhtamal as-sama', memiliki kemungkinan bisa jadi mendengar, bisa jadi tidak, yaitu kata an atau kata qala. An atau qala. Maka saya katakan arwi hadzal hadis an syekhi. Saya riwayatkan hadis ini dari guru saya. An. Jelas sampai sini ya?
Taib. Jadi ini surahnya tadlis. Surahnya tadlis adalah ayyarwiya amman laqiyahu. Memang si mudallis meriwayatkan dari gurunya. Memang betul-betul gurunya. Dia punya masmu'at. Dia berjumpa, dia mendengar dari gurunya. Makanya kalau kita cek biografi gurunya misalnya, kita cek biografi gurunya, terus kita lihat di list murid-muridnya, kita akan temukan si mudallis ini muridnya dia. Kemudian ketika kita cek biografinya mudallis ini, kita cek biografinya mudallis, kita cek di list guru-gurunya, ada si fulan itu yang gurunya tadi. Jadi betul-betul guru dan murid. Jelas banyak buktinya. Dia punya banyak masmuat dari gurunya. Tapi khusus untuk hadis yang ini nih, dia tadlis, maka dia tidak mendengarnya. Makanya itu makna kalimat ayyarwiya amman laqiyahu. Dia meriwayatkan hadis dari yang dia berjumpa, yang dia berguru, yang dia mendengar hadis darinya, dia punya banyak masmuat darinya, tapi khusus untuk yang diriwayatkan ini, khusus untuk yang ditadlis ini, malam yasma'uh minhu, dia tidak dengar darinya. Taib, ini bentuk yang pertama dari at-tadlis. Jadi at-tadlis adalah dia dan gurunya memang guru dan murid, terbukti, bisa ditemukan dalam riwayat-riwayat lain dia menggunakan haddatsana syekhi, haddatsana fulan bin fulan gurunya, sami itu akhbarna dan semacamnya. Ya, ada terbukti di riwayat-riwayat yang lain. Jelas sampai sini ya? Baik. Namun untuk hadis yang ditadlis, ini dia tidak dengar, melainkan dia pakai perantara. Ini bentuk yang pertama yang disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baik, bentuk yang kedua masuk dalam kategori tadlis, kata beliau, au amman asarahu walam yalqahu. Bentuk yang kedua dari tadlis, kata Ibnu Katsir, adalah dia meriwayatkan dari orang yang asarahu. Perhatikan perbedaan ibarat yang pertama sama yang kedua. Kalau ibarat yang pertama amman laqiyahu, ibarat yang kedua, ungkapan yang kedua amman asarahu, yang satu masa dengan dirinya. Satu masa yakni mungkin berjumpa, tapi tidak pernah berjumpa, walam yalqahu. Jadi saya, jelas ya, meriwayatkan dari seorang guru. Saya ini bukan muridnya dia, saya tidak pernah berjumpa dengan dia, saya tidak pernah punya masmuat dari dia, saya tidak pernah berguru sama dia. Intinya begitu, saya tidak pernah berguru sama dia. Dicek biografi guru itu, misalnya ada seorang yang mengecek biografi guru, kemudian di list murid-muridnya, nama saya nggak ada di situ. Atau biografi saya dicek, misalnya dicek biografi saya, kemudian dicek nama-nama guru saya, di list nama-nama guru saya tidak ada namanya dia di situ. Jadi ini bukan guru dan murid, bukan guru dan murid, cuman asarahu, satu masa, saya dan dia sama-sama satu masa, ya. Atau apa? Mungkin al-liqa. Kalau dilihat hitung-hitungan di atas kertas dari sisi tarikh, dari sisi umur, kapan meninggalnya gurunya, kapan dia lahir, memungkinkan ini. Dia gurunya tinggal di mana, si mudallis ini tinggal di mana, atau si rawi ini tinggal di mana, kotanya. Oke, tidak satu kota, tapi ini masih bisa dijangkau lah di zaman itu. Ya, maka yang seperti ini mungkin berjumpa. Namun kenyataannya ternyata tidak berjumpa, dan dia menggunakan lafaz-lafaz yang muhiman, mengesankan dia mendengar, yaitu kata an. Ya, maka ini bentuk yang kedua dari tadlis al-isnad, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jelas sampai sini ya? Ya. Jadi perbedaan antara bentuk yang pertama dengan bentuk yang kedua, atau kita ambil persamaannya dulu. Persamaan antara bentuk pertama dengan bentuk kedua, persamaannya adalah bahwa hadis yang dia riwayatkan sekarang sama-sama dia tidak dengar dari gurunya. Hadis yang ditadlis ini sama-sama tidak dia dengar dari gurunya. Perbedaannya, kalau bentuk yang pertama itu si guru memang betul-betul gurunya, dia punya masmuat dari gurunya. Sementara bentuk yang kedua itu gurunya dalam sanad, yakni orang yang dia riwayatkan darinya dalam sanad itu bukan gurunya sama sekali, bukan gurunya. Dia tidak pernah berguru dan mengambil riwayat darinya. Jelas sampai sini? Taib. Di sini Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dua bentuk tadlis, dan di sini Ibnu Katsir rahimahullah mengikuti Ibnu Shalah, dengan menjadikan kedua bentuk ini sebagai bentuk tadlis. Ya, Ibnu Katsir mengikuti pendapat Ibnu Shalah dengan menjadikan kedua bentuk ini sebagai bentuk-bentuk tadlis. Nah, walaupun ya ada khilaf sebenarnya dalam bentuk yang kedua ini, ada khilaf dalam bentuk yang kedua, was-sahih yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Nukhbatul Fikr dan juga dalam kitab beliau Al-Ifsah, bahwa bentuk yang kedua yang beliau sebutkan di sini, yaitu amman asarahu walam yalqahu, ini bukan merupakan bentuk tadlis, bukan merupakan bentuk tadlis al-isnad,
melainkan ini adalah bentuk al-mursal al-khafi. Bentuk al-mursal al-khafi. Baik, jelas ya. Dan apa namanya? Saya insyaallah taala penjelasan tentang al-mursal al-khafi. Iya. Atau sudah lewat? Ini materi ini saya rekam ulang sebenarnya. Karena qadarullah rekaman aslinya ada kerusakan. Nah, sudah berlalu ya mursal khafi. Nah, jadi al-mursal khafi. Jadi bentuk yang kedua sebenarnya bukan tadlis tapi al-mursal khafi. Cuma di sini Ibnu Katsir rahimahullah mengikuti pendapat Ibnu Salah yang menjadikan bentuk yang kedua ini yakni dia meriwayatkan dari orang yang mungkin berjumpa, sekedar mungkin berjumpa tapi sebenarnya tidak pernah berjumpa. Dijadikan ini sebagai bentuk tadlis. Padahal yang benarnya ini bentuk al-mursal al-khafi. Adapun tadlis terbatas pada bentuk yang pertama. Tadlisul isnad menurut pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar dan ini yang rajih terbatas pada bentuk yang pertama, yakni seorang mudallis meriwayatkan dari gurunya, dia punya masmuat, dia punya riwayat, ya. Namun untuk hadis yang dia tadlis ini dia tidak mendengarnya dari gurunya. Dia pakai perantara, lantas menghilangkan perantaranya dan menggunakan lafaz an atau qala. Lafaz-lafaz yang muhtamal bis sama, memungkinkan berjumpa, mungkin juga tidak, untuk memberikan iham, kesan kepada orang seakan-akan dia mendengar padahal tidak. Baik, ini bentuk tadlis al-isnad namanya. Tadlis al-isnad. Kita lihat kata beliau rahimahullahu taala, wa minal awal. Contoh tadlis yang pertama, yakni bentuk surah yang pertama. Sekarang kita mengikuti pembagiannya atau apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir. Mengikuti Ibnu Salah. Walaupun yang benarnya kita katakan bentuk yang kedua itu bukan tadlis tapi mursalul khafi. Kita lihat kata beliau minal awal. Contoh yang pertama, yakni ayyarwi amman laqiyahu ma lam yasma'hu minhu. Contohnya adalah qaulu Ali ibni Khushram. Ibnu Khushram rahimahullahu taala annahu qala kunna 'inda Sufyan bin Uyainah. Faqala qala az-Zuhri kadza qala az-Zuhri kadza. Nah, faqila lahu asami'ta minhu hadza? Qala haddatsani bihi Abdur Razzaq an Ma'marin anhu. Ya. Kata Ibnu Uyainah rahimahullahu taala atau kata Ali bin Al-Khushram, kami pernah berada di majelisnya Sufyan Ibnu Uyainah. Kemudian Ibnu Uyainah mengatakan qala az-Zuhri. Qala az-Zuhri kadza. Az-Zuhri berkata demikian. Faqila lahu, maka ada yang menanyakan kepadanya, asami'ta minhu hadza? Kamu dengar langsung ini dari az-Zuhri, yakni hadis itu? Kamu dengar langsung dari az-Zuhri? Qala haddatsani bihi Abdur Razzaq an Ma'marin anhu. Enggak, saya tidak dengar langsung. Ada dua perantaranya, yaitu kata Ibnu Uyainah menceritakan kepada saya Abdur Razzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri. Taib, ini tidak diragukan merupakan bentuk tadlis. Mengapa? Karena Sufyan itu betul-betul muridnya Az-Zuhri. Betul-betul muridnya Az-Zuhri. Kalau kita cari Sufyan, periksa biografinya Sufyan, cari siapa guru-gurunya? Ya Az-Zuhri. Periksa biografinya Az-Zuhri, cari siapa murid-muridnya, ya ada Sufyan Ibnu Uyainah di situ. Jelas sekali. Ya. Dan ini sering berulang dalam Musnad Al-Humaidi. Al-Humaidi rahimahullah meriwayatkan dari Az-Zuhri lewat Sufyan Ibnu Uyainah. Sebagian besar atau kalau tidak mau dikatakan hampir seluruh hadis-hadis dalam Musnad Al-Humaidi itu dari jalur ini. Al-Humaidi dari Sufyan Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri. Maka Ibnu Uyainah punya riwayat yang banyak dari Az-Zuhri. Punya banyak riwayat dari Az-Zuhri. Namun khusus untuk hadis ini dia lewat Abdur Razzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri. Cuman dia hilangkan. Ini namanya apa? Tadlis. Dia katakan qala Az-Zuhri, dia menggunakan kata yang memberikan kesan dia mendengar, padahal tidak, yaitu qala. Karena qala ini kan bisa jadi mendengar, bisa jadi tidak, muhtamal. Namun kenyataannya dia tidak mendengar. Ya, dan jelas sekali ya perantaranya Abdur Razzaq dengan Ma'mar ya tidak ada masalah. Yani di sini Ibnu Uyainah sengaja menghilangkan sanad. Kenapa? Karena nazil sekali ya. Biasanya beliau langsung dari Az-Zuhri, sekarang bukan satu, malah butuh dua perantara. Abdur Razzaq dari Ma'mar. Walaupun kedua imam ini thiqah, Abdur Razzaq dengan Ma'mar thiqah, tidak ada masalah. Ala kulli hal ini contoh tadlis ya. Contohnya adalah Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Az-Zuhri, di mana Ibnu Uyainah punya masmuat dari Az-Zuhri, punya banyak riwayat dari Az-Zuhri. Memang Az-Zuhri adalah gurunya, namun untuk hadis ini dia mentadlisnya. Ini tadlisul isnad. Taib. Dan tadlisul isnad tidak diragukan termasuk hadis dhaif. Hadis dhaif ya, walaupun dhaifnya yang jabir masih bisa dikuatkan dari jalan
yang lain. Ya, namun tadlisul isnad itu dhaif dikarenakan adanya saktun khafi fil isnad, adanya rawi yang gugur dalam sanad dengan saktun yang khafi, yakni gugurnya itu terselubung, sulit untuk dideteksi. Nah, kenapa sulit untuk dideteksi? Karena secara kasat mata kita periksa, oh ini memang guru dan murid. Ya, ndak kepikiran kalau ternyata hadis yang itu, ya dia apa? Dia tidak mendengarnya secara langsung. Dia tidak mendengarnya secara langsung, melainkan pakai perantara. Taib, ini hukum dari sisi mustalahul hadis, yakni hukumnya munqati. Hukumnya terputus sanadnya. Nah, bagaimana hukumnya dari sudut pandang syariat? Kata beliau, "Wa qad kariha hadzal qisma min at-tadlisi jama'atun minal ulama wa dhammuhu." Ya. Sekelompok ulama membenci dan mencela tadlis semacam ini, tadlisul isnad. Ya. Kenapa? Karena dia menyembunyikan apa? Menyembunyikan aib pada sanad. Dia tahu ini sanadnya terputus. Ya, dia tidak mendengar langsung dari si fulan, tapi dia samarkan itu, dan ini perbuatan yang tercela. Nah, kata beliau, wa kana Syu'batu asyaddan nasi inkaran lidzalik. Syu'bah termasuk ulama yang paling keras pengingkarannya, ya, dalam masalah tadlis. Wa yurwa anhu annahu qala la an azniya ahabbu ilayya min an udallis. Diriwayatkan dari Syu'bah, beliau berkata, saya berzina lebih saya sukai dibandingkan saya mentadlis. Baik, ini tentunya apa namanya? Mimbabit taglid, yakni untuk menyatakan apa, untuk menegaskan jeleknya perbuatan ini. Ya, karena tidak diragukan bahwa zina lebih besar dibandingkan tadlis tentunya. Ya, lebih besar dosanya dibandingkan apa? Tadlis. Ya, maka di sini mimbab untuk mimbabit taglid, ya. Mimbabit taglid, yakni untuk menunjukkan besarnya dosa tadlis ini atau pelanggaran tadlis ini di matanya Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullahu taala. Atau seperti kata Syekh Albani rahimahullahu taala di sini, bisa jadi kalamnya Syu'bah ini dibawa kepada lahiriahnya, yaitu apa? Betul-betul tadlis lebih berbahaya dibandingkan perzinahan. Dikarenakan tadlis ini, ya, atau diarahkan kepada jenis tadlis tertentu, yaitu kalau dia mentadlis dari rawi yang dhaif atau rawi yang kadzab, yakni sudah tahu jelas-jelas itu dhaif, digugurkan. Sudah jelas-jelas itu kadzab, digugurkan. Yang seandainya disebutkan, orang akan tahu ini hadis palsu atau ini hadis matruk karena ada kadzab di dalamnya misalnya. Dan gara-gara dia sembunyikan, orang berpikir itu sikoh atau berpikir hadis itu sahih, gara-gara dia sembunyikan rawi dhaif atau kadzab tersebut. Ya, karena itulah Syu'bah rahimahullah ta'ala juga mengatakan bahwa at-tadlis akhul kadzib, akan datang nanti. Tadlis itu saudaranya kebohongan, dan bohong dosa yang besar juga. Ya, dan ini masalahnya berbicara tentang syariat. Kamu bermain-main dengan hadis, itu bermain-main dengan syariat. Maka bisa sangat wajar difahami ucapannya Syu'bah ini. La an azniya ahabbu ilayya min at-tadlis. Saya berzina lebih saya sukai dibandingkan tadlis. Yani karena tadlis itu berkenaan dengan syariat, tentang hadis Nabi. Kamu bermain-main di situ dengan syariat. Ya, itu hadis palsu, itu hadis dhaif, gara-gara kamu hilangkan, kamu gugurkan dan kamu mentadlis, orang menganggapnya sikoh atau menganggapnya sahih, dan itu bermasalah. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, ini kalimat ini menunjukkan kerasnya Syu'bah ibn al-Hajjaj terhadap masalah tadlis ini. Qala Ibnu Salah, wa hadha mahmulun minhu 'ala al-mubalaghati waz-zajar. Ini yang kita katakan tadi, bahwa ucapannya siapa? Ucapannya Syu'bah ini dibawa kepada kemungkinan mubalaghah. Mubalaghah yakni terlalu menyatakan pengingkaran berlebih. Ya, berlebih. Waz-zajar. 6. Wa qala Asy-Syafi'i at-tadlisu akhul kadzib. Asy-Syafi'i berkata at-tadlis saudaranya kedustaan, saudaranya kebohongan. Taib, ini kalimat dikutip oleh Ibnu Salah, ya, dari Asy-Syafi'i dari Syu'bah. Maka ini bukan ucapannya Syafi'i, tapi Asy-Syafi'i mengutipnya juga dari Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala. Taib. Sudah ya, ini menunjukkan bahwa secara syariat ini perbuatan imma makruh wa imma haram. Tadlis bisa jadi haram. Kalau sifatnya tadi, gara-gara tadlis orang mensahihkan hadisnya, padahal dia tahu itu dhaif atau bahkan mungkin matruk, atau bahkan mungkin hadisnya maudhu.
karena ada kadzab, tapi gara-gara dia tadlis, dia gugurkan rawi yang bermasalah itu, orang menganggapnya sahih. Nah ini nih, kalau sudah seperti ini modelnya bukan lagi makruh tapi haram. Baik. Adapun dari kacamata jarh wa ta'dil, apakah tadlis itu merupakan jarh atau tidak? Yani orang yang banyak melakukan tadlis, apakah dia didoifkan gara-gara banyak mentadlis? Kata beliau, wa minal hufazi man jaraha min man urifa bihadza tadlisi min ar-ruwat faradda riwayatahu mutlaqa wa in ata bilafdzil ittisal. Tapi sebelumnya ya, kita sudah sebutkan bahwa tadlisul isnad itu ditolak, dihukumi munqati, terputus. Nah, kapan tadlisul isnad itu bisa diterima? Kata para ulama, tadlisul isnad bisa diterima kalau datang tasrih, penegasan bahwa dia mendengar hadis tersebut dari guru itu di jalan lain hadis tersebut. Di jalan lain, mutabaah, yakni di jalan lain untuk hadis yang sama. Ya, tidak boleh dari hadis yang berbeda. Semisal begini, seorang mudallis meriwayatkan dari guru A, dengan menggunakan an. Dengan menggunakan apa? An. Ya, si mudallis meriwayatkan dari guru A dengan menggunakan an fulan gitu, dari guru A ini, dari syekh yang pertama ini, di hadis tentang masalah haji misalnya, tentang haji, hadisnya jelas. Kemudian setelah dikumpulkan jalan-jalannya, kita temukan di jalan yang lain, di riwayat lain, anggap ini misalnya riwayat Abu Daud. Setelah kita kumpulkan, kita dapati di riwayatnya Imam Ahmad misalnya, ya, atau riwayatnya At-Tirmidzi atau yang lain, ditemukan bahwa si mudallis ini meriwayatkan dari A dengan menggunakan kata sami'tu, haddatsana, akhbarana dan semacamnya. Dia pakai lafaz-lafaz apa yang yusarrihu bis sama, menegaskan dia mendengar. Sami'tu, haddatsana, akhbarana dan semacamnya. Maka kita katakan di sini dia pakai an, tapi di sini dia sudah pakai haddatsana, dan ini mengarah kepada hadis yang sama. Ini hanya jalan lainnya. Maka kita katakan jalan yang lain ini bisa digunakan untuk menutupi an yang ada di jalan yang satu. Maka kita katakan an-anahnya mudallis di sini la yadur, la tadur, tidak bermasalah, tidak membuat hadisnya lemah. Kenapa? Karena tadlisnya sudah aman. Walaupun dia pakai an di sini dan dia mudallis, tapi tadlisnya dianggap aman. Kenapa? Di jalan lain dia sudah menegaskan dia mendengar. Di jalan lain untuk hadis yang sama. Taib, itu satu-satunya keadaan di mana tadlisul isnad bisa diterima. Yani ketika si mudallis menggunakan lafaz yusarrihu bis sama di jalan lain hadis tersebut. Jalan lain hadis tersebut masih di hadis yang sama. Nah, berbeda kalau misalnya hadis tentang haji tadi, mudallis dari guru A dia pakai an. Kemudian kita kumpulkan jalan-jalannya, tidak ditemukan mudallis dari Syekh A ini pakai haddatsana akhbarana, enggak ditemukan sama sekali, enggak ada. Kemudian kita periksa hadis yang lain misalnya, di hari berikutnya kita periksa hadis yang lain. Misalnya hadisnya tadi kan masalah haji, anggapnya hadisnya tentang masalah warisan misalnya. Oh, ada lagi mudallis itu di situ. Mudallis itu di situ dari guru yang sama-sama seperti di sini, dari guru A juga. Dari guru A. Dan di situ dia pakai kata haddatsana, dia pakai akhbarana, dia pakai sami'tu atau yang semacamnya, yang menunjukkan dia mendengar. Apakah boleh kata haddatsana di sini digunakan untuk menutupi, mengamankan tadlisnya di sini? Jawabannya tidak boleh. Ya. Di sini dia pakai an, di jalan-jalan lain hadis ini dia pakai an, di hadis yang sana dia pakai haddatsana. Maka ini berbeda urusan, tidak boleh dicampur. Tidak boleh kita katakan, oh di sini si fulan, si mudallis pakai an, tidak ada masalah tadlisnya. Kenapa? Karena di hadis sana dia sudah pakai haddatsana. Kita bilang nggak bisa. Yang kita butuhkan dia menegaskan mendengar adalah di hadis yang ini juga, bukan di hadis yang lain. Ya, kita hanya mencari di hadis ini saja. Kita tidak pandang hadis yang luar, hadis yang lain. Mengapa? Karena sudah disebutkan bahwa si mudallis pada dasarnya dia memang punya masmu'at dari guru itu, dia punya riwayat dari guru itu. Maka kita katakan di hadis tentang warisan tadi itu, dia pakai haddatsana di sana, itu dia pakai haddatsana karena itu memang masuk masmu'at dia. Itu mungkin yang memang dia dengar langsung. Tapi yang bermasalah adalah hadis yang sekarang ini. Kita butuh tasrih sama di jalan lainnya. Selama tidak ada di jalan lain, maka kita anggap ini termasuk hadis yang ditadlis. Ya, adapun yang di sana tadi dia pakai haddatsana, tidak ada masalah. Itu kita katakan dia mendengar karena memang apa? Karena memang pada dasarnya dia punya masmu'at dari gurunya. Ya. Maka tidak bisa kita kiaskan ini ke sana, kita ikutkan ke sana. Kenapa? Ini dua hadis yang berbeda. Jelas sampai sini? Maka kita katakan bahwasanya tadlisul isnad hanya bisa diterima, dianggap muttasil kalau si mudallis menggunakan lafaz-lafaz yang siyagul ada yang
yusarrihu bis sama, menegaskan dia mendengar, tapi di jalan lain hadis yang sama, bukan hadis yang berbeda. Baik. Nah, ini kesimpulan berkenaan dengan hukum tadlisul isnad. Nah, sekarang kata beliau rahimahullahu taala. Ya, ini butuh saya jelaskan dulu tadi sebelum membahas ini. Jadi kesimpulannya, kapan dia pakai haddatsana di jalan lain untuk hadis yang sama, maka tadlisnya aman, diterima. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala. Nah, sekarang berbicara tadi, masalahnya adalah ketika ada seorang perawi banyak melakukan tadlis, apakah itu bisa menghilangkan adalahnya atau mengurangi adalahnya sehingga dia majruh, menjadi rawi yang dhaif? Kata beliau, wa minal hufadhi man jarha man urifa bihadza tadlisi minar ruwat. Di antara hufadz, di antara ulama, di antaranya adalah Ibnu Hazm, di antara yang melakukannya atau berpendapat dengannya adalah Ibnu Hazm, di mana beliau berpendapat bahwa tadlis itu jarah. Nah, gitu. Tadlis itu adalah jarah. Nah, di antara hufadz ada yang menjarah orang-orang yang diketahui melakukan tadlis ini, perawi yang diketahui melakukan tadlis ini. Farad dari riwayatahu mutlaqah. Kapan sudah ketahuan dia tadlis atau ketahuan dia banyak melakukan tadlis? Saya ulangi, man urifa, siapa yang diketahui? Yani diketahui di sini bukan 1-2 kali dia melakukannya. Yani dia masyhur, sering melakukan tadlis. Makanya dikatakan man urifa. Tidak dikatakan wa minal hufadhi man jaraha man fa'ala. Ya, tidak dikatakan man fa'ala, tapi man urifa, menunjukkan dia sudah masyhur dengan itu. Dia sering melakukannya. Ya. Maka mereka mengatakan, maka Ibnu Hazm rahimahullah dan yang sependapat dengannya mengatakan bahwa melakukan banyak tadlis itu jarah. Karena itulah mereka menjarah rawi mana saja yang banyak melakukan tadlis, yang diketahui melakukan tadlis. Yani diketahui banyak melakukan tadlis. Karena dia jarah, farad dari riwayatahu mutlaqa, maka dia tolak riwayatnya secara mutlak. Kapan ada ini mudallis, sudah tolak riwayatnya secara mutlak. Wa in ata bilafdzil ittisal, walaupun dia pakai haddatsana di jalan yang lain. Bahkan walaupun di hadis itu mudallis pakai haddatsana, tetap ditolak. Sudah dijarah dia, walaupun pakai haddatsana. Jadi masalahnya sekarang ketika dijarah, Ibnu Hazm rahimahullah dan yang sependapat dengannya tidak lagi mempermasalahkan dia pakai haddatsana mau pakai an, terserah. Iya. Tapi yang jelas ini orang sudah dhaif dari awal, sudah majruh. Iya. Jelas sampai sini ya. Jadi sudah bukan lagi tinjauannya sanad terputus atau tidak, tapi tinjauannya ini adalahnya orang ini adalahnya perawi sudah dikritisi. Sudah dikritik gara-gara apa? Sering melakukan tadlis. Baik. Bahkan perhatikan pendapat yang lebih ketat lagi dibandingkan ini, walau lam yu'raf annahu dallasa illa marratan wahidah. Bahkan walaupun diketahui, ya, ada sebagian pendapat yang lebih ketat lagi. Kalau pendapat yang pertama ini menjarah orang yang urifa, yakni yang masyhur melakukan tadlis. Bahkan ada pendapat yang lebih ketat, bahkan walaupun 1 kali ketahuan melakukan tadlis. Walau lam yu'raf annahu dallasa illa marratan wahidah. Bahkan walaupun tidak diketahui dia melakukan tadlis kecuali 1 kali. Ini juga ditolak riwayatnya. Kama nassa alaihi Syafi'i rahimahullah. Dan ini merupakan pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kata Syafi'i rahimahullah dalam Ar-Risalah, "Wa man arafnahu dallasa marratan faqad abana lana auratahu fi riwayatih." Kata Syafi'i rahimahullah, siapa yang kami ketahui melakukan tadlis walaupun 1 kali, maka telah jelas bagi kami auratnya dia dalam periwayatan. Ya, ini ditolak. Baik, dan bila syak ini pendapat yang mengatakan bahwa apa namanya? Mudallis atau tadlis ini jarah, ya, baik tadi yang mengatakan bahwa tadlis itu yang jarah, yang merupakan jarah itu kalau sering melakukan tadlis, banyak melakukan tadlis, ataukah yang mengatakan hatta walaupun tadlisnya 1 kali itu sudah jarah, ini adalah pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama bahwa tadlis itu sendiri bukan jarah, hatta walaupun dia banyak melakukan tadlis itu bukan jarah. Jelas sampai sini? Hatta walaupun dia banyak melakukan tadlis, itu tidak menjadikan dia sebagai rawi yang dhaif. Ini pendapat yang paling kuat yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Jelas ya? Yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya apa namanya? Tadlis baik sedikit maupun banyak itu bukan jarah. Ya, itu bukan jarah. Taib. Kemudian di sini penulis Ibnu Shalah rahimahullahu taala menyebutkan hukumnya, dan ini sudah kita sebutkan tadi. Saya sebutkan di awal lebih dahulu karena berhubungan dengan kalimat Ibnu Katsir, wa in utiya bilafdzil ittisal.
Nah, sekarang kita lihat hukumnya. Qala Ibnu Shalahi rahimahullah, was-sahihu at-tafsil baina ma sarraha fihi bis-sama' fayuqbal wa baina ma ata bihi fihi bilafdhin muhtamal fayurad. Kata Ibnu Shalah, yang benarnya adalah harus dirinci riwayat mudallis antara dia menggunakan lafaz sarraha bis-sama', menegaskan dia mendengar, sami'tu haddatsana akhbarana. Kalau dia mentasrih as-sama' di sini fayuqbal, maka diterima. Wa baina ma utiya bilafdhin muhtamal, dibedakan dari sigoh al-ada. Kalau dia menggunakan lafaz yang muhtamal seperti an atau qala, maka ini fayurad, maka ini ditolak. 6. Jelas sampai sini ya? Baik. Jadi ini yang disebutkan oleh Ibnu Shalah rahimahullah, inilah kesimpulan dalam hal ini, bahwa riwayat mudallis apakah diterima atau ditolak dirinci. Kapan dia pakai an atau qala, maka ditolak. Kapan dia sarrah habis sama, menegaskan bahwa dia mendengar, kita kasih tambahan catatan, mendengar di jalan yang lain untuk hadis yang sama, bukan hadis yang berbeda. Dia yusarrihu bis sama fi turuqin akhar atau fi tariqin akhar, di jalan yang lain, fi nafsil hadis, di hadis yang sama, maka diterima. Diterima. Jelas ya, wallahu taala alam bisawab. Dan di antara dalil atau di antara amalan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah yang menunjukkan bahwasanya tadlis, walaupun dia banyak melakukan tadlis, ini bukan jarah ya, tidak dijadikan sebagai jarah, adalah amalan beliau yang membagi al-mudallisin menjadi 5 tabaqat. Taib, sebelumnya untuk perawi yang mudallis, cara mengetahuinya seorang rawi itu mudallis atau bukan, ya tinggal merujuk ke buku-buku jarah wa ta'dil tentunya, yang menyebutkan biografi mereka. Kalau dia seorang mudallis akan ditegaskan fulan thiqatun mudallis, dia thiqah tapi dia mudallis. Atau dikatakan thiqatun yudallis atau yudallisu katsiran dan semacamnya. Yang jelas ada kata-kata tadlis. Dia thiqah tapi tadlis. Ini menunjukkan bahwasanya tadlis tidak mempengaruhi kethiqahannya, tidak membuat dia dhaif gara-gara melakukan apa? Tadlis. Nah, maka siapa yang dalam biografinya disebutkan fulan mudallis, maka diberlakukan aturan yang disebutkan oleh Ibnu Shalah tadi. Dibedakan antara dia menggunakan lafaz tasrih bis sama atau dengan menggunakan lafaz yang muhtamal, yang mungkin berjumpa, mungkin juga tidak, mungkin mendengar dan mungkin juga tidak. Baik. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ini bisa dirujuk tersendiri ya dalam kitab beliau Maratib at-Tadlis. Beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala membagi al-mudallisin menjadi 5 tabaqat. Tabaqat yang pertama adalah mereka para ulama yang sangat jarang sekali melakukan tadlis. Pernah tapi jarang sekali. Mungkin cuma 1 kali, 2 kali. Jadi pernah kedapatan melakukan tadlis tapi jarang sekali. Ini tabaqat yang pertama. Ini disebutkan di sini ada banyak imam di sini. Ada beberapa imam yang masuk dalam kategori ini. Seingat saya ada Imam Malik rahimahullah, ada Sufyan ibn Uyainah, ya, masuk dalam tabaqat yang pertama ini. Nah, kemudian tabaqat yang kedua adalah tabaqat yang di bawah lebih banyak melakukan tadlis dibandingkan yang pertama, tapi tetap sedikit. Ya, jadi kalau simpelnya kita katakan tabaqat yang kedua adalah rawi-rawi yang sedikit melakukan tadlis, sedikit, bukan jarang. Kalau jarang kan itu tingkatan pertama, jarang itu sangat jarang sekali. Yang kedua ini tidak jarang tapi sedikit. Nah, masih dalam hitungan yang dianggap sedikit lah. Ya, sedikit melakukan tadlis. Taib. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah yang banyak melakukan tadlis. Tingkatan yang ketiga adalah yang banyak melakukan tadlis. Tapi tadlisnya ini kebanyakannya dari rawi-rawi thiqah. Rawi-rawi yang dia banyak melakukan tadlis. Ya, ini yang ketiga ya, banyak melakukan tadlis. Yang keempat, tingkatan yang keempat adalah dia banyak melakukan tadlis, itu pun kebanyakannya dari rawi-rawi ad-du'afa wal majhulin. Jadi lebih parah dibandingkan yang ketiga. Kalau yang ketiga banyak melakukan tadlis, tapi tidak banyak dari rawi-rawi yang majhul dan dhaif. Nah, yang keempat ini sudah banyak melakukan tadlis dan kebanyakan tadlisnya dari rawi-rawi yang majhul atau yang dhaif, ad-du'afa. Kemudian tingkatan yang kelima, yang terakhir, yang paling rendah adalah rawi-rawi yang selain dia mudallis, dia juga dhaif. Selain dia mudallis, dia juga apa? Dia juga dhaif. Nah, dan Ibnu Hajar rahimahullahu taala
membedakan hukum atau perlakuan terhadap 5 jenis perlakuan terhadap mudallis tergantung dia di tabaqat mana. Untuk tabaqat pertama dan tabaqat kedua, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hukum asal tadlisnya adalah diterima. Yani ketika dia mengucapkan an, maka hukumnya diterima. Walaupun dia menggunakan an, walaupun dia menggunakan qala, maka hukum asalnya tadlisnya aman. Kenapa? Yang pertama jarang melakukannya, yang kedua sedikit melakukannya. Sedikit. Maka hukum asal tadlis mereka adalah makbul, muttasil, diterima. Makanya kalau kita dapati misalnya Ibnu Uyainah dalam sanad pakai an, oh Ibnu Uyainah mudallis, tapi kan tabaqat pertama atau tabaqat kedua, saya lupa tabaqat pertama atau tabaqat kedua, maka aman. Kita katakan walaupun dia pakai an, asalnya muttasil, tidak perlu dikhawatirkan. Iya. Maka ketika dia berada di tabaqat pertama dan tabaqat kedua, lantas dia menggunakan an, maka hukum asal hadisnya adalah muttasil, diterima, makbul, tidak ada masalah. Sampai ada dalil, ada bukti yang menunjukkan itu hadis bermasalah gara-gara dia. Barulah di sini dicek, dicek apakah dia mendengar atau tidak. Wa illa asalnya diarahkan kepada mendengar walaupun dia pakai an. Ini untuk tabaqat 3 dan tabaqat 1 dan 2. Kemudian tabaqat 3 dan keempat, inilah rawi-rawi yang diberlakukan padanya apa? Ucapan Ibnu Salah di sini. Rawi 3 dan 4 ini berlaku ucapannya Ibnu Salah. Kalau dia pakai haddatsana di jalan lain hadis yang sama diterima. Kalau dia pakai an dengan qala ditolak. Ini untuk tabaqat 3 dan keempat. Tabaqat yang kelima, dia sudah mudallis dhaif, yakni tabaqat kelima ini walaupun dia pakai haddatsana tetap hadisnya dhaif. Kenapa? Dia dhaif dari asal. Jadi kalau misalnya tabaqat yang kelima ini misalnya, yakni yang sudah mudallas dhaif pula, kapan dia pakai an, maka di hadisnya ada 2 kelemahan. Kelemahan yang pertama tadlis, kelemahan yang kedua dianya sendiri sudah dhaif. Dianya dhaif, mentadlis pula. Tapi kalau misalnya dia menggunakan kata haddatsana, maka berarti tadlisnya aman. Tapi masih tersisa satu, yaitu dia rawi yang dhaif. Jelas ya? Baik. Ini 5 jenis tingkatan mudallisin. Dan orang-orang yang disifati oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Tahdzibut Tahdzib atau Taqribut Tahdzib, dikatakan dalam biografinya mudallis, fulan mudallis, maka yang dimaksud dengannya adalah tabaqat 3 dan 4. Tabaqat 3 dan 4. Adapun 1 dengan 2 tidak akan disebut dia mudallis, enggak. Karena asalnya mereka tidak mentadlis. Ya, maka ketika dikatakan fulan mudallis dalam buku dalam takrib oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, maka yang dimaksud adalah tabaqat 3 dan yang keempat. Tabaqat yang kelima biasanya ditambih, dikatakan fulan dhaif mudallis, dia mudallis sekaligus dhaif. Jelas sampai sini ya? Wallahu taala alam bissawab. Baik, ini selesai pembahasan at-tadlis. Saya lupa ngecek tadi pembahasan majelis yang kedua ini. Pembahasan tadlis ini sebenarnya majelis ke-25 yang videonya rusak. Saya lupa saya bahas sampai mana. Saya lupa cek tadi. Labas kita baca saja setelahnya. Saya khawatir enggak kebaca ini. Nah, kata beliau rahimahullahu taala qala, yani Ibnu Salah berkata, "Wa fi sahihaini min hadits jama'atin min hadha ad-darbi kas-Sufyanaini wal A'mash wa Qatadah wa Hushaim wa ghairihim." Kata beliau, dalam riwayat Bukhari Muslim terdapat hadis dari sekelompok ulama min hadha ad-darb, yakni dari jenis tadlis seperti ini. Pelaku tadlisul isnad seperti As-Sufyanain, Ibnu Uyainah dan Ats-Tsauri, wal A'mash wa Qatadah wa Hushaim wa ghairihim. Ini imam thiqah semuanya. Tapi dia mudallis. Dan terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Terdapat dalam Bukhari Muslim. Baik. Untuk masalah adanya rawi-rawi mudallis dalam Bukhari Muslim dan pakai an di situ, maka ini bisa kita jawab dari gambaran atau taksim dari Ibnu Hajar tadi. Kita katakan rawi-rawi semacam Sufyan Ibnu Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri itu masuk di tingkatan di tabaqat 1 atau 2, saya lupa, antara tabaqat 1 atau 2. Ya. Dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Sehingga apa? Hukum asal an-anahnya tidak ada masalah. Hukum asal apa? An-anahnya tidak ada masalah sama sekali. Mau di dalam Bukhari Muslim, mau di luar Bukhari Muslim. Di luar Bukhari Muslim saya tidak ada masalah, apalagi dalam Bukhari Muslim. Lebih tidak ada masalah lagi. Karena kita tahu bahwa syaratnya Imam Muslim adalah imkanul liqa, sementara syaratnya Bukhari subutul liqa. Subutul liqa. Jelas sampai sini ya? Baik. Sementara Al-A'mash, Qatadah dan Hushaim ini memang mereka mudallis. Ya, Al-A'mash, Qatadah di luar Bukhari Muslim pakai an itu tadlis, ditolak riwayatnya. Al-A'mash dengan Qatadah.
Hushaim bin Bashir juga demikian, pakai an juga sama. Namun masalahnya dalam Bukhari dan Muslim, ya, lantas ada mudallis dan pakai an dalam Bukhari Muslim, ini tidak boleh dijadikan dalil mengatakan bahwa oh, ini ada mudallis pakai an, tapi ditolak tapi diterima oleh Bukhari dan Muslim. Buktinya malah dimasukkan dalam sahihnya. Berarti aman-aman saja. Ya, kita katakan tidak demikian. Ya, karena kita tahu syaratnya Bukhari dan Muslim ketat dalam hal ini. Apalagi Bukhari, dia tidak akan memasukkan suatu silsilah sanad kecuali subutul liqa walau marrah. Sudah subutul liqa walaupun satu kali. Karena itulah kita katakan adanya riwayat-riwayat mudallis pakai an dalam Bukhari Muslim itu enggak bukan kecuali karena Bukhari Muslim sudah punya riwayat lain di mana dia mendengar hadis itu. Yani sudah aman tadlisnya. Sudah aman apa? Tadlisnya. Karena itulah kadang terjadi pengulangan sanad bagi Imam Al-Bukhari. Hadis itu, hadis yang sama diulangi di 2 tempat, 3 tempat. Di hadis yang pertama mudallisnya pakai an, di hadis yang kedua ketika diulang di situ pakai haddatsana, ditegaskan bahwa an-ana yang di sana tidak ada masalah. Demikian pula dilakukan oleh Imam Muslim rahimahullah ketika beliau mengulang sanad dari sebuah hadis. Diulang 2-3 kali sebagai mutaba'ah, biasanya di salah satunya disebutkan sigot hadisnya bagi si mudallis tersebut. Maka pada dasarnya adanya mudallis ini pakai an di riwayat Bukhari Muslim tidak ada masalah sama sekali. Jelas? Taib. Qultu kata Ibnu Katsir, wa ghayatut tadlisi annahu naw'un minal irsal lima sabata indahu wa huwa yakhsha an yusarriha bi syaikhihi fayuraddu min ajlihi wallahu alam. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, wa ghayatu ini beliau ingin menyanggah pendapat Ibnu Hazm dan yang semacamnya dan semisalnya yang sependapat dengan beliau yang mengatakan bahwasanya tadlis itu jarah. Ya, kita katakan Ibnu Katsir mengatakan kenapa tadlis itu jarah? Oke lah, dia banyak melakukan tadlis, tapi apakah tadlis jarah? Ya bukan, kata beliau. Kenapa? Wa ghayatu tadlis, karena tadlis itu kalaupun mau dianggap paling parah-parahnya tadlis itu hanya seperti mursal, irsal. Yani apa? Munqati. Apa bedanya tadlis dengan munqati? Sama-sama kan? Nah, sekarang kalau ada orang melakukan sengaja memutuskan sanad, memutuskan sanad atau sengaja melakukan irsal, apakah itu jarah? Kan tidak. Seorang tabi'i bahkan jelas-jelas meriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah si tabi'i ini majruh, dihilangkan dengan sengaja? Atau munqati misalnya dihilangkan, ya, dia melakukan inqita pada sanad. Apakah dijarah karena dia melakukan inqita? Ya tidak. Jelas ya? Maka kata beliau, wa ghayatut tadlis, paling parahnya kalaupun kita mau berbicara tentang tingkat keparahannya tadlis, itu paling tinggi paling sama seperti mursal. Al-irsal lima sabata indahu, yang menurut dia ini haditsnya sahih. Cuman dia khawatirkan kalau dia mentasrih syekhihi, siapa gurunya, maka fayuraddu min ajlihi, maka ditolak gara-gara gurunya itu dhaif di mata orang lain sementara menurut dia thiqah. Jadi menurut kata Ibnu Katsir, pelaku mursal ini dia keyakinan dia hadis saya ini sahih, bersih. Cuma memang guru saya ini didoifkan oleh yang lain. Nah, kalau saya sebutkan dia ini hadis didoifkan, tidak akan dipakai beramal, ditolak. Padahal menurut saya hadis ini sahih, guru saya ini thiqah, makanya disengaja dihilangkan. Taib. Itu paling paling parahnya tadlis dikategorikan sama seperti irsal. Maka tidak benar kalau dikatakan dikatakan tadlis itu menjarah. Tadlis itu merupakan sababul jarah. Jelas ya, nggak masuk dalam kategori al-jarah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, saya kira cukup sampai sini dulu. Nah, untuk pembahasan tadlisul isnad ini, ya, saya sarankan untuk membaca setidaknya muqaddimah dari kitab Maratib At-Tadlis karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Di situ beliau menjelaskan beberapa hal yang penting berkenaan dengan tadlis. Nah, oleh ilmu indallah, nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana, innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.